Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal, ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali siapa sebenarnya sumber dari segala pencapaian dan kesuksesan yang kita miliki. Banyak kali dalam hidup, kita tergoda untuk merasa bangga terhadap apa yang kita raih, seolah-olah semua itu semata-mata hasil kerja keras dan kemampuan kita sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memberi kekuatan, kesempatan, dan berkat di setiap langkah kita. Tuhan telah memilih Daud bukan karena kekuatannya, tetapi karena kehendaknya. Begitu pula dengan kita. Segala yang kita miliki saat ini, baik talenta, kesempatan, maupun kelimpahan, semua berasal dari Tuhan. Inilah yang harus menjadi pusat dari setiap kesuksesan yang kita peroleh, agar kita tidak jatuh dalam kesombongan. Mari kita baca dan renungkan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sendirilah yang memanggil dan menetapkan Daud dari seorang penggembala biasa untuk menjadi raja atas Israel. Panggilan Tuhan bukanlah berdasarkan kemampuan manusiawi, tetapi berdasarkan anugerah-Nya. Kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Daud yang membawa kemenangan dan keberhasilan, bukan karena kehebatan Daud, melainkan karena Tuhan yang menyertai dia. Ini menjadi gambaran nyata bahwa segala kesuksesan yang kita alami adalah buah dari karya Tuhan dalam hidup kita. Saat Daud sudah beranjak tua, Nabi Nathan meresponi gagasan Daud untuk membangun sebuah kemah sebagai tempat menempatkan tabut perjanjian. Tuhan mengingatkan Daud melalui Nabi Nathan tentang bagaimana dan di mana Daud harus membawanya. Mari mengingat bahwa sebelum menjadi raja, Tuhan sendiri yang memilih Daud dari ladang penggembalaan domba untuk menggembalakan suatu bangsa. Tuhan juga yang menyediakan kemenangan di setiap pertempuran yang dihadapi Daud dan bangsanya. Lewat penyertaan Tuhan, Daud tak pernah sekalipun kalah dalam pertempuran. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita pun kerap dihadapkan pada pencapaian-pencapaian yang tampaknya berasal dari usaha kita sendiri. Namun di balik semuanya, ada tangan Tuhan yang mengatur dan memberkati. Saat kesuksesan datang, kita seringkali lupa bahwa Tuhanlah sumber dari segala kelimpahan yang kita nikmati. Kita harus waspada agar kesombongan tidak menyusup masuk dan membuat kita merasa lebih besar dari Tuhan. Pernahkah saudara tergoda untuk membanggakan pencapaian saudara, seolah-olah itu adalah kesuksesan yang saudara capai sendiri? Pernahkah saudara berpikir kemakmuran yang saudara punya saat ini saudara peroleh berkat kepintaran saudara? Apakah kesuksesan saudara saat ini menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Tuhan adalah penguasa segala aspek kehidupan saudara, bahkan dalam hal kelimpahan materi? Godaan terbesar yang akan selalu kita hadapi dalam hidup adalah rasa bangga atau sombong atas apa yang kita punya. Kalau kita berpikir kesuksesan yang kita peroleh adalah hasil dari usaha kita sendiri, kita menghina Tuhan dan membuka pintu menuju kesombongan. Amsal pasal 29 ayat 23 mengatakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Rendah hati adalah kunci untuk menjaga diri kita tetap berada di jalan Tuhan. Dalam keadaan apapun, baik keberhasilan maupun kegagalan, hati yang rendah akan selalu mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Kita harus menyadari bahwa setiap pencapaian yang kita peroleh hanyalah alat untuk memuliakan nama Tuhan, bukan sarana untuk membanggakan diri. Kesuksesan juga bisa jadi ujian yang jauh lebih besar daripada penderitaan. Oswald Chambers pernah berkata, tidak semua orang bisa membawa secangkir penuh air tanpa tertumpah. Karena ketinggian bisa saja mendadak berubah menjadi kesombongan dan kejatuhan. Kesuksesan adalah ujian hidup yang paling sulit. Kesuksesan bisa menjadi tempat bertumbuhnya sikap puas akan diri sendiri dan mulai sombong akan apa yang dimiliki. Saat kita menerima kesuksesan, kita harus sadar bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Tuhan menguji kita untuk melihat apakah kita akan rendah hati dan bergantung kepadanya, atau apakah kita akan jatuh ke dalam kesombongan. Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan iman, melainkan awal dari tantangan untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah segala berkat yang diterima. Apakah saudara memahami kebenaran tentang siapa diri saudara? Apakah saudara memahami bahwa Tuhanlah yang memberi saudara kemampuan untuk bekerja dan berprestasi? Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Tanyakanlah kepada Tuhan hari ini, apakah hidup saudara sudah menjadi contoh iman yang benar? Dalam perjalanan hidup ini, biarlah kita selalu merenungkan kebenaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan. Kesuksesan, bakat, dan kemampuan bukanlah untuk kita banggakan, melainkan untuk kita gunakan sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Berhati-hatilah supaya kesombongan sekecil apapun itu tidak menyelinap masuk dan membuat kita mulai menggantikan posisi Tuhan atas hidup kita. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kesuksesan yang kita alami harus selalu disertai dengan kesadaran bahwa Tuhanlah sumbernya. Kesombongan bisa dengan mudah menghancurkan relasi kita dengan Tuhan jika kita tidak menjaga kerendahan hati. Oleh karena itu, marilah kita selalu hidup dalam sikap hati yang mengandalkan Tuhan, baik dalam keberhasilan maupun dalam kesulitan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap berkat dan kesuksesan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tolonglah kami untuk tidak jatuh dalam kesombongan, tetapi sebaliknya gunakan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami agar melalui setiap pencapaian, kami bisa menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.